Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di Frame.id 5. Kali ini kita akan bahas 5 HP rekomendasi untuk kalian konten kreator dengan spek kamera yang jos-jis tentunya. Dan nggak harus iPhone ya. Tapi spek yang lainnya juga tidak ketinggalan dong. Ya, berikut 5 HP rekomendasi buat konten kreator. Yang pertama ada Vivo X100 Pro. Vivo X100 Pro menampilkan kesan elegan dengan desain ramping hanya berdimensi 164,05 x 75,28 x 8,91 mm, bingkai logam dan panel belakang matte yang terlihat premium. Ponsel ini memiliki bobot 225 gram dengan ketersediaan warna biru, putih, hitam, oranye, dan sudah memiliki sertifikat IP68 perlindungan dari air dan debu. Dari layar, Vivo X100 Pro mengusung layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inch dengan resolusi 1260 x 2800 pixel 1,5K. Layar ini memiliki desain melengkung di sisi kiri dan kanannya dengan tingkat kecerahan hingga 3000 nits. Layar Vivo X100 Pro juga mendukung refresh rate 120Hz, warna 10 bit, dan 2160Hz PW dimming untuk perlindungan mata. Vivo X100 Pro mengusung chipset MediaTek Dimensity 9300. Khusus untuk varian X100 Pro ini dilengkapi dengan chip Vivo 3 yang merupakan chip imaging khusus untuk menangani perekaman video portrait 4K dan pemrosesan, di mana chip ini tidak tersedia di Vivo X100 series lainnya. Chipset tersebut disandingkan dengan RAM LPDDR5T hingga 16 GB, dan untuk penyimpanan tersedia memori internal UFS 4.0 dengan kapasitas hingga 1 TB. Dan untuk sistem operasinya, ponsel ini menjalankan Origin OS 4 berbasis Android 14. Vivo X100 Pro memiliki 3 kamera belakang dengan konfigurasi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX989 berukuran 1 inch. Selanjutnya ada kamera ultrawide 50 megapiksel setara 15 mm dengan bukaan f2.0. Kamera telefotonya memiliki resolusi 50 megapiksel dengan focal length setara 100 mm, serta optical zoom 4,3x dan digital zoom hingga 100x. Lensa telefoto di Vivo X100 Pro juga jadi lensa pertama di dunia dengan sertifikasi dari Zeiss. Dan kamera depannya tidak kalah menarik dan, ya, Vivo menyematkan kamera selfie-nya dengan resolusi 32 megapiksel lensa wide dengan bukaan f2.0. Istimewanya, walaupun berstatus kamera selfie, tapi untuk perekaman videonya sudah bisa menghasilkan perekaman 4K dengan 30 fps. Vivo X100 Pro memiliki baterai 5400 ampere dengan pengisian cepat 100W dan wireless charging 50W. Dan berikut spek selengkapnya dan. Di urutan kedua ada OnePlus 11 5G. Ponsel ini memiliki desain estetika baru yang terinspirasi dari Black Hole. Model Endless Black menggunakan kaca sutra generasi keempat. Ini memberikan nuansa yang sangat mirip dengan sutra asli, klaim perusahaan. Secara tertulis, ponsel ini memiliki dimensi 163,1 x 74,1 x 8,5 mm dengan berat 205 gram. Dan memiliki sertifikasi ketahanan IP64 untuk ketersediaan warna yaitu hijau dan hitam. Bagian layar OnePlus 11 5G diisi dengan layar 6,7 inch dengan panel LTPO 3 Super Fluid AMOLED. Resolusinya adalah 2K 1440 x 3216 dan punya rasio 20:9.
Adanya teknologi LTPO menandakan bahwa layar HP ini mendukung refresh rate adaptif. Fitur refresh rate adaptif memungkinkan sistem melakukan penyesuaian refresh rate secara instan dalam rentang 1–120 Hz. Ini membuat layar ponsel tersebut tak cuma mampu hadirkan visual yang mulus, tapi juga hemat konsumsi dawai. Spesifikasi lain yang ada pada layar OnePlus 11 5G adalah touch sampling rate hingga 1000 Hz. Untuk kecerahannya, OnePlus mengklaim bahwa layar HP ini bisa meraih 800 nits di kondisi outdoor dan 1300 nits saat memutar konten HDR. Segala kemampuan yang dimiliki OnePlus 11 5G dikendalikan oleh SoC atau chipset Snapdragon 8 Gen 2. Ada dua komponen utama yang dikandung SoC 4nm ini. CPU 8 inti dan unit pengolah grafis Adreno 680, 680 MHz. CPU 8 inti yang digunakan terbagi menjadi 3 klaster. Klaster pertama adalah inti super, berisi 1 Cortex X3, 3,2 GHz. Klaster kedua adalah inti performa, berisi 2 Cortex A175, 2,8 GHz, dan 2 Cortex A175, 2,8 GHz. Klaster ketiga yakni inti efisiensi, berisi 3 Cortex A150, 2,0 GHz. Snapdragon 8 Gen 2 tentu tidak bekerja sendirian. Ia didukung 2 konfigurasi memori. Ada RAM 8GB dengan penyimpanan 128GB dan RAM 16GB dengan penyimpanan 256GB. Untuk sistem operasinya, Android 13 merupakan sistem operasi bawaan OnePlus 11 5G. Sistem operasi tersebut dilapisi dengan antarmuka Oxygen OS 13 untuk unit yang dipasarkan secara global. Masuk ke bagian kamera, OnePlus 11 5G memiliki 3 kamera belakang dan 1 kamera depan. 3 kamera belakangnya meliputi kamera utama 50MP f1.88, Sony IMX898, kamera ultrawide 48MP f2.2, Sony IMX581, dan kamera telefoto 32MP f2.0, Sony IMX709. Seluruh kamera belakang HP ini menggunakan sensor Sony dan dilengkapi autofocus. Dari 3 kamera tersebut, hanya kamera utamanya yang dibekali OIS, Optical Image Stabilizer. Adapun kamera tele OnePlus 11 5G memiliki kemampuan pembesaran optis 2 kali. Fitur lain yang dimiliki kamera OnePlus 11 5G adalah adanya sensor spektrum warna dan kalibrasi warna khas Hasselblad. Keduanya berpadu untuk menghasilkan ton warna senatural mungkin. Seluruh kamera OnePlus 11 5G dapat merekam video. Kamera utama bisa hasilkan video dengan resolusi hingga 8K 24fps, kamera ultrawide sampai 4K 60fps, dan kamera tele dan kamera depan hingga 1080p 30fps. OnePlus 11 5G memiliki daya tahan baterai kelas badak. Berbekal baterai 5000 mAh, hasil yang dicatatnya memang belum sebaik HP pesaingnya yang sama-sama menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 2 dan baterai 5000 mAh. Adapun OnePlus 11 5G didukung pengisian cepat 100W dengan teknologi SuperVOOC. Dengan charger bawaan 80W, mengisi baterai HP ini sampai penuh cuma butuh waktu 22 menit. Ini dia spek OnePlus 11 5G selengkapnya. Lanjut di urutan ketiga, di sini kami sediakan Sony Xperia 1V. Sony Xperia 1V hadir dalam pilihan warna Black, Platinum Silver, dan Kahi Green V. Dan sudah terdapat sertifikasi ketahanan terhadap air dan debu dengan rating IP68. Untuk keseluruhan bodi secara dimensinya yaitu 165 x 71 x 8,3 mm dengan berat 87 gram.
Untuk spesifikasi layarnya, Sony Xperia One Mark V mengusung panel OLED 6,5 inch dengan resolusi 4K, refresh rate 120Hz, dan rasio 21:9. Layar ini memiliki sebuah punch hole yang menampung kamera depan 12 megapiksel. Layar tersebut sudah dilindungi kaca Gorilla Glass Victus 2 yang disebut memiliki daya tahan yang lebih kuat. Di sektor dapur pacu, Sony Xperia One Mark V ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dipadukan dengan RAM 12GB dan penyimpanan media 256GB. Ada slot micro SD eksternal untuk mengekspansi penyimpanan media. Sony Xperia One Mark V menjalankan sistem operasi Android 13. Salah satu aspek yang diunggulkan Sony Xperia One Mark V adalah aspek kameranya. Kali ini Sony menyematkan sensor X-More-T pada kamera utama 52 megapiksel f1.9. Kamera utama 52 megapiksel itu ditemani oleh kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera telefoto 12 megapiksel. Kamera telefoto 12 megapiksel tersebut masih sama seperti di Sony Xperia One Mark IV, yaitu dengan lensa variabel zoom berjangkauan 85mm f2.3, zoom optis 3,5 kali, sampai 125mm f2.8, zoom optis 5.2 kali. Ponsel flagship Sony ini ditopang baterai 5000 ampere dengan dukungan pengisian cepat fast charging 30 watt. Berikut spek selengkapnya. Di urutan keempat ada Xiaomi Poco F7 Pro. Secara bodi keseluruhan, Poco F7 Pro memiliki dimensi 160,26 mm dikali 74,95 mm dikali 8,11 mm dengan bobot sekitar 206 gram. Untuk ketahanan, ponsel ini sudah mengantongi sertifikasi tahan air dan debu dengan rating IP68. Adapun untuk ketersediaan warna, ada black, blue, dan silver. Lanjut bagian layar, ponsel ini dibekali panel AMOLED 6,67 inci yang memiliki resolusi 2K, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan puncak mencapai 3200 nits. Pada bagian layarnya, Poco F7 Pro juga mendukung teknologi HDR10+, Dolby Vision, dan telah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 7i untuk perlindungan ekstra dari goresan maupun benturan. Poco F7 Pro ditenagai oleh chipset yang sempat merajai di tahun 2024, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Untuk spesifikasinya, Snapdragon 8 Gen 3 dibekali 8 inti CPU dengan formasi 1 inti prima, 5 inti performa, dan 2 inti efisiensi. Poco F7 Pro memadukan Snapdragon 8 Gen 3 dengan RAM LPDDR5X dengan memori internal berjenis UFS 4.1. Adapun varian memori yang ditawarkannya adalah RAM 12GB dengan memori internal 256GB atau 512GB. Saat rilis, Poco F7 Pro langsung menggunakan antarmuka HyperOS 2 dengan Android 15. Untuk sektor kamera, Poco F7 Pro dibekali dua kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP f1.6 dan kamera ultrawide 8MP f2.2. Kedua kamera ini menggunakan sensor gambar dari Light Fusion 800 dan dukungan OIS. Untuk perekaman, kamera Poco F7 Pro mampu merekam video dengan resolusi maksimal 8K 7680x4320 pada frame rate 24 fps. Di bagian depan terdapat kamera selfie 20MP f2.0 yang dimuat di lubang punch hole di tengah atas layar. Kamera ini mampu merekam video HD 1080p dengan frame rate 30 fps atau 60 fps. Untuk daya baterainya, Xiaomi ini membekali dengan 6000 mAh dengan dukungan teknologi pengisian cepat yang didukung via kabel di 90 watt. Yang terakhir dan ada Asus ROG Phone 9 Pro.
Ponsel kini relatif lebih ringkas, lebih tipis dan lebih ringan dibanding ROG Phone 7 dan generasi sebelumnya. Asus juga tetap memperhatikan durabilitas keduanya. Ada jaminan tahan debu dan air IP68, sehingga keduanya kedap debu serta tahan air tawar hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Lalu sisi depan dan belakang bodi dilapisi kaca Gorilla Glass, sedangkan rangkanya memakai bahan aluminium. Terdapat kelengkungan di tepi layar dan tepi back cover untuk menjaga kenyamanan saat ponsel digenggam. Untuk ukuran tertulis, ponsel ini memiliki dimensi 163,8 x 76,8 x 8,9 mm dengan berat 227 gram dan tersedia warna Phantom Storm White dan Phantom Black. ROG Phone 9 Pro menggunakan LTPO AMOLED, diagonalnya 6,78 inci, resolusi FHD+, dan mampu menampilkan 1,07 miliar warna. Kecerahannya di kondisi outdoor adalah 1626 nit, kalau kecerahan puncaknya ketika menampilkan konten HDR ada di angka 2500 nit. Secara praktik, ponsel ini mendukung refresh rate dinamis 5-120 Hz berkat teknologi LTPO yang dimilikinya. Tapi Anda juga bisa memilih setelan konstan 165 Hz di seluruh tampilan. ROG Phone 9 Pro mengandalkan SoC kelas premium Snapdragon 8 Elite. SoC 3nm bikinan TSMC ini jadi andalan Qualcomm untuk tenagai HP kelas atas. Snapdragon 8 Elite meninggalkan CPU Kryo. 8 inti CPU yang dipakainya memakai mikro arsitektur baru bernama Orion. 2 inti pertama memiliki clock speed maksimal 4,32 GHz, sedangkan 6 inti terakhir punya setelan hingga 3,53 GHz. Komponen lain yang ada pada Snapdragon 8 Elite antara lain GPU Adreno 830 1,1 GHz ISP Spectra dengan dukungan kamera sampai 320 MP, NPU Hexagon, dan modem 5G Snapdragon X80. Untuk menyeimbangi chip ini, ROG Phone 9 Pro membekali RAM dan storage sebesar 16.512 GB. Ada juga yang RAM-nya 24 GB dengan penyimpanan internal 1 TB. Di bagian fotografi juga tidak kalah mewahnya dengan HP-HP sebelumnya yang sudah kita bahas. Ya, ROG Phone 9 Pro memiliki kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide 11 megapiksel, kamera tele 3 kali beresolusi 32 megapiksel, dan kamera depan 32 megapiksel. Sumber dayanya, ROG Phone 9 Pro membawa baterai 5800 mAh dengan dilengkapi dengan pengisian cepat 65 Watt, pengisian nirkabel 15 Watt, pengisian balik 8 Watt, dan bypass charging. Carilah uang karena dia tak punya kaki untuk datang kepadamu. Terima kasih sudah nonton konten kami. Bila suka boleh dong subscribe, like, dan komen ya. Thank you.